Oke, kita langsung masuk ke materi cahaya dan optik. Nah, di materi cahaya dan optik ada beberapa subbab yang harus kalian ketahui, yaitu pertama, cahaya, cermin, lensa, dan alat optik. Tapi untuk hari ini saya akan membahas tentang cahaya dan cermin dulu ya. Oke, kita langsung masuk ke sifat cahaya. Sifat cahaya pertama dapat dipantulkan atau direfleksi, kemudian dapat dibiaskan atau refraksi, dan dapat dipadukan interferensi, dapat diuraikan dispersi, dapat dikutupkan polarisasi, dapat merambat dalam ruang hampa dengan kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Itu adalah sifat dari cahaya yang perlu kalian ketahui ya. Nah, karena tadi sifat dari cahaya yang pertama adalah pemantulan. Nah, pemantulan itu ya ada sinar yang datang seperti gambar di bawah sebelah kiri, kemudian nanti ada sinar yang dipantulkan. Jika sinar yang datang atau sudut I ya berada pada cermin datar, berarti nanti sinar pantulnya akan sama sudutnya. Jadi sudut I atau sudut datar akan sama dengan sudut pantulnya atau sudut R-nya ya, kalau pada cermin datar. Lalu gimana kalau pemantulan baur atau pemantulan difus? Nah, sifat pemantulan cahaya atau pemantulan baur adalah cahaya jatuh pada benda yang permukaannya kasar. Jadi pemantulannya itu tidak beraturan ya. Kemudian nanti ada pemantulan teratur. Nah, pemantulan teratur adalah benda yang permukaannya sangat halus. Jadi kalau permukaannya halus kemudian datar, jadi pemantulannya pun teratur, berbeda dengan pemantulan baur atau difus. Kemudian ada 3 macam berkas cahaya. Nah, 3 macam berkas cahaya ada yang sinarnya sejajar, yang A, kemudian yang B ada yang sinarnya memancar atau divergen, dan yang C ada sinarnya mengumpul atau konvergen. Ya, benda yang kita lihat, yang dilihat oleh mata itu karena ada cahaya dari benda tersebut atau nanti dapat dipantulkan ke mata. Jadi kalau misalnya kita melihat benda, kenapa kita bisa melihat benda? Karena benda tersebut memiliki cahaya ya yang dapat dipantulkan, akhirnya dapat ditangkap oleh mata kalian gitu. Oke, jadi intinya kalau di pelajaran optik pasti nggak jauh-jauh dari bayangan ya. Bayangan itu ada 2, ada yang nyata dan ada yang semu. Nah, ini adalah tabel perbedaan bayangan nyata dan semu. Nah, kalau nyata itu terjadi karena perpotongan sinar-sinar pantul, sedangkan bayangan maya, bayangan yang terjadi karena perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul. Nah, contohnya seperti ini. Bayangan nyata itu tak dapat dilihat oleh mata. Ingat ya, yang nyata itu tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi yang bayangan maya dapat dilihat langsung oleh mata. Ya, kalau bayangan nyata itu dapat ditangkap oleh layar, tembok, lantai dan sebagainya. Contohnya seperti bayangan benda yang terkena sinar matahari, pasti kita bisa lihat bayangannya berada di belakangnya, karena bayangan tersebut tidak dapat ditangkap oleh mata tapi dapat ditangkap oleh layar, tembok dan benda lainnya ya. Mata hanya bisa melihat tapi tidak bisa menangkap bayangannya. Itu adalah bayangan nyata. Kemudian kalau bayangan semu itu tidak dapat ditangkap oleh layar ya, tapi dia dapat ditangkap oleh mata. Contohnya adalah gambar benda di cermin datar, itu maya. Kalau misalnya kalian sedang bercermin kemudian kalian lihat kalian ada di cermin itu ya, cermin hias, berarti bayangannya disebut bayangan maya. Kenapa bayangan maya? Karena terdapat bayangan berada di belakang cermin. Nah, jadi kalau bayangan ada di belakang cermin itu disebut bayangan maya. Kemudian bayangan nyata adalah ketika bayangan itu ditangkap oleh suatu tembok, lantai dan sebagainya ya. Contohnya seperti benda yang terkena sinar matahari, yaitu bedanya bayangan nyata dan bayangan semu.
Oke, kita langsung masuk ke subbab berikutnya, yaitu tentang cermin. Cermin itu ada dua ya, ada cermin datar dan cermin lekung. Nah, kalau cermin datar ya pasti permukaannya datar. Nah, kalau cermin cermin lekung itu ada dua, ada cermin cekung juga ada cermin cembung. Nah, sifat cermin datar kita bahas yang cermin datar dulu ya. Cermin datar bayangannya bersifat maya. Ingat, kalau yang bersifat maya bayangannya pasti ada di belakang cermin. Karena bayangan terdapat belakang cermin, jarak bayangannya tandanya selalu negatif, kemudian jarak dan tinggi bayangan sama dengan bendanya, dan terdapat pada cermin rias. Ini contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian kita geser lagi, kita masuk ke cermin cekung. Sifat cermin cekung, permukaannya melengkung ke dalam dan dapat memantulkan cahaya. Ya, ini pasti udah pada tahu ya. Kemudian dia sifatnya konvergen ya, atau mengumpulkan sinarnya, kemudian terdapat pada lampu senter kalau dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini yang paling penting adalah titik fokusnya atau F-nya atau jarak fokusnya itu bernilai positif ya. Jadi untuk cermin cekung, F-nya atau jarak fokusnya itu bernilai positif. Kemudian cermin cembung. Nah, kalau cermin cembung bagian luarnya mengkilap ya dan dapat memantulkan cahaya, atau bisa disebut juga divergen. Dia memantulkan cahayanya ya, bersifat maya, tegak di belakang cermin dan diperkecil. Kenapa dia bersifat maya, tegak di belakang cermin dan diperkecil? Karena cermin cembung itu cenderung di jarak fokusnya adalah negatif ya. Jadi bisa ditambahkan nanti di cermin cembung fokusnya negatif, sedangkan cermin cekung fokusnya positif. Kalau cermin cekung positif fokusnya berarti dia cenderung bersifat nyata, terbalik, dan ada di belakang di depan cermin ya. Kemudian untuk cermin cekung nilainya adalah positif, negatif, bersifat maya, tegak di belakang cermin dan diperkecil. Nah, kalau contoh cermin cembung itu ada di kaca spion. Kemudian kita langsung masuk ke bagian-bagian cermin cekung. Cermin cekung, nah kalian bisa lihat gambar di sini. Ini ada cermin cekung. Di sini ada R1, R2, R3, R4. R1 ini artinya ruang 1, R2 ruang 2, R3 ruang 3, dan R4 adalah ruang keempat, di mana M-nya adalah titik pusat kelengkungan, F-nya adalah titik fokus atau titik api ya. Kemudian yang O itu titik potong permukaan cermin, dan SO di sumbu utama. Jadi biasanya di soal bagian-bagian cermin cekung itu ada aturannya, aturan letak ruang. Misalkan kalau bendanya ada di ruang 1, nanti bayangannya ada di ruang berapa. Intinya rumusnya adalah kalau ditanya ruang benda, ditanya ruang benda ya, ditanya ruang benda berarti ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Ini aturan letak ruang benda dan bayangan pada cermin cekung. Jadi intinya kalau dia ada di ruang 1 berarti biar 5 berarti dia ada di ruang 4. Coba kita lihat di sini yang A. Jika benda di ruang 1 maka bayangan di ruang 4, karena 1 tambah 4 adalah 5 ya. Jadi intinya ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Kemudian jika ada di ruang 2 berarti nanti ada di ruang 3 biar sama dengan di 5. Kemudian kalau ada di ruang 3 berarti nanti dia ada di ruang 2, bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian kalau nanti dia ada di ruang 4, berarti kalau di ruang 4 dia ada di ruang 1. Sifatnya apa kalau dia ada di ruang 1? Karena di depan cermin berarti sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil atau diperbesar. Biasanya dia diperbesar ya. Kemudian nanti ada 3 sinar istimewa yang ada pada cermin cekung. Nah, ini biasanya suka ditanya di soal juga ya. Sinar datang dan sinar sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Jadi sinar datang
objeknya ini, nanti dia kalau sudah datang ke cermin cekung, nanti dia akan dipantulkannya di titik melalui titik fokusnya. Jadi kalau dia datang sejajar dengan sumbu, nanti dipantulkan ke titik fokus. Kemudian kalau sinar datang melalui titik fokus, nih sinar datang melalui titik fokus, gambarnya di samping ya, nanti akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama, kebalikan dari gambar nomor pertama. Nah, kemudian kalau sinarnya datang melalui titik pusat kelengkungan M, dia akan dipantulkan melalui titik itu juga ya, jadi dia mantul balik lagi ya, arahnya sama. Kemudian kalau di pelajaran optik atau fisika nggak jauh-jauh dari rumus ya, ini adalah rumus dari cermin ya, bisa cermin bisa lensa, sama aja sebenarnya. 1/F sama dengan 1/S0 ditambah 1/SI. Nah, kalau ditanya pembentukan bayangan pasti 1/F SI sama dengan 1/F dikurang 1/S0. Nah, F di sini adalah titik fokus atau jarak fokus ya, sama saja. Kemudian S itu kan jarak ya kalau dalam fisika. Kalau ditambahin 0 itu jarak bendanya saja. Kalau I tambahkan itu ditambahkan bayangan ya. Kemudian ada HI, ada H0. H itu tinggi, 0 tambah 0 berarti tinggi bayangan. HI ditambah H0 berarti tinggi benda, HI adalah tinggi bayangan. Begitu juga ada M ya, M itu artinya perbesaran apa? Bayangannya. Nah, ini ada rumus cepatnya, biar nggak pakai 1/1/, ini ada rumus menentukan jarak fokus yang pertama SI kali S0, SI ditambah S0. Kemudian B menentukan jarak bayangan, SI berarti S0 kali F, S0 dikurang F. Kemudian menentukan jarak benda atau S0 berarti S0 SI kali F, SI kurang F. Kemudian biasanya kalau di cermin itu ditanya sifat bayangan. Nah, untuk menentukan sifat bayangan, kalian harus tahu perbesaran bayangannya dan harus tahu jarak bayangannya. Jadi untuk menentukan sifat bayangan ada dua, bisa lihat SI jarak bayangan atau bisa lihat perbesaran bayangan atau M-nya. Kita lihat tabel yang pertama. Sifat bayangan SI ya, kalau SI-nya positif atau jarak bayangannya, kalau jarak bayangannya positif berarti sifat bayangannya nyata terbalik di depan cermin. Jadi kalau SI-nya positif, kalau jarak bayangannya positif nyata terbalik depan cermin. Kemudian kalau jarak bayangannya negatif, sifatnya maya tegak di belakang cermin. Nah, ini harus dihafal ya. Positif nyata terbalik di depan ya. Kalau positif dia cenderung di depan cermin ya, kalau negatif cenderung di belakang cermin ya bayangannya. Tapi kalau di belakang cermin dia pasti maya dan tegak, kalau di depan cermin pasti dia nyata dan terbalik. Nah, ini harus diingat terus. Kemudian untuk sifat bayangan kita bisa lihat juga dari perbesarannya. Kalau perbesarannya M-nya lebih dari 1, maka dia diperbesar. Tapi kalau M-nya sama dengan 1 atau M-nya kurang dari 1, berarti dia diperkecil gitu ya. Nah, ini ada contoh soal ya, nanti dijelaskan di video soal dan pembahasan ya. Kalau ini contoh soal pada cermin cekung. Kemudian contoh soal 2 adalah contoh soal pada cermin cembung. Nah, ini ayo kita kuis. Sudah ada video soal dan pembahasannya. Nanti saya share linknya. Untuk mendapatkan PowerPoint ini atau PDF ini, nanti akan saya share juga linknya. Kalian bisa mendapatkannya secara gratis untuk kalian pelajari. Oke, thank you. Assalamualaikum.